Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dengan NIM 60700120026. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang investasi menurut Robert T. Kiyosaki pada tahun 1997, yang dimana Robert T. Kiyosaki ini mengatakan bahwa uang yang harus bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Uang adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tanpa uang, kita akan sulit melakukan banyak hal seperti bersekolah, beli kebutuhan pokok, dan belanja. Namun, berdasarkan buku Rich Dad Poor Dad yang dituliskan oleh Robert T. Kiyosaki, hal yang paling berpengaruh dalam hidup ini bukanlah uang, tetapi pengetahuan finansial. Uang bisa datang dan pergi, tapi jika kita memiliki pengetahuan mengenai bagaimana uang bekerja, kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dan mulai membangun kekayaan. Adapun The Cash Flow Quadrant oleh Robert T. Kiyosaki yang terbagi menjadi 4, yaitu employee, karyawan atau pegawai, yang mengatakan you have a job, kamu mempunyai pekerjaan. Yang kedua, business owner, pemilik bisnis atau pengusaha, yang mengatakan you own a system, people work for you, yang artinya Anda memiliki sistem orang bekerja untuk Anda. Yang ketiga, self-employed, wira swasta atau orang yang bekerja sendiri, yang mengatakan you own a job, yang artinya Anda memiliki pekerjaan. Yang keempat, investor atau investasi, yang mengatakan money works for you, uang bekerja untuk Anda. Pada tahun 1997, Robert memiliki 2 orang ayah yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Ayah pertama disebutnya sebagai ayah miskin atau poor dad, yang merupakan ayah kandungnya. Ayah miskin memiliki gelar PhD dan bekerja di kantor pemerintahan. Ia memiliki gaji yang besar, namun memiliki kesulitan finansial. Sedangkan yang kedua dipanggilnya sebagai ayah kaya atau rich dad, yang merupakan ayah dari temannya yang bernama Mike. Tidak seperti ayah miskin, ayah kaya tidak memiliki gelar yang tinggi, namun ia memiliki perusahaan bisnis besar di bidang konstruksi dan retail. Walaupun begitu, ayah kaya hanya tinggal di rumahnya yang kecil, sederhana dan cukup kotor karena sering didatanginya karyawan. Lingkungan ini sungguh sempurna karena dapat melihat 2 sudut pandang ayahnya dalam pemikiran mereka tentang uang, yang dari sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin, dan melihat uang konstruksinya. Berikut ini adalah perbedaan mindset atau pemikiran antara ayah kaya dan ayah miskin. Pada ayah miskin, bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, sedangkan mindset ayah kaya bahwa kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Mindset ayah miskin selalu berpendapat bahwa ia tidak mampu membeli sesuatu, sedangkan mindset ayah kaya berpikir tentang bagaimana cara dia untuk dapat membelinya. Mindset ayah miskin mendidik anaknya belajar giat agar bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat bekerja, sedangkan mindset ayah kaya bekerja dengan giat agar bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk dibelinya. Mindset ayah miskin beralasan bahwa ia tidak dapat menjadi kaya karena ia memiliki anak-anak sebagai tanggung jawabnya. Sedangkan mindset ayah kaya berpandangan bahwa ia harus menjadi kaya karena ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak-anaknya. Mindset ayah miskin berkata bahwa ia harus bermain aman dalam hal keuangan dan jauh segala risiko, sedangkan ayah kaya akan bekerja untuk mengelola risiko. Adapun kuadran dan ciri dari Robert T. Kiyosaki.
Yang kuadran pertama adalah employee, yang dimana cirinya yaitu dapat menghasilkan sedikit atau banyak uang, tetapi ketika pensiun pendapatan mereka juga berhenti. Misalnya pegawai negeri dan karyawan swasta. Yang kedua, self-employed, yang cirinya banyak wira swasta mendapatkan penghasilan yang sangat besar, tetapi seperti karyawan, ketika mereka berhenti bekerja, penghasilan mereka ikut berhenti, seperti misalnya dokter gigi, agen asuransi, pemilik restoran, agen penjual, tukang, dan banyak pekerja perdagangan lainnya atau kontraktor. Yang ketiga, business owner. Mereka yang berada di kuadran B memiliki sistem dan memimpin orang. Sistem dan orang yang bekerja untuk bisnis dapat berjalan dengan sukses tanpa keterlibatan terus-menerus dari pemilik bisnis. Orang terkaya di dunia biasanya memiliki bisnis. Ini termasuk JK, yaitu Bosowa, Bill Gates dari Microsoft, Jeff Bezos dari Amazon, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Yang keempat, kuadran yang keempat yaitu investor. Investor memiliki aset yang menghasilkan pendapatan. Ini adalah kuadran untuk pendapatan pasif yang sesungguhnya. Investor di kuadran ini biasanya mengumpulkan uang yang diperoleh di satu atau lebih dari 3 kuadran lainnya untuk diri mereka sendiri, seperti Susi Pujiastuti, Erick Thohir, Sandiaga Uno, JK, Aksa Mahmud. Adapun the cash flow kuadran yang dari Robert T. Kiyosaki, yang pertama employee, karyawan atau pegawai, yang cirinya yaitu you have a job, kamu punya pekerjaan, yang dimana artinya seseorang yang hanya bekerja setiap hari hingga pensiun dan mengandalkan dari gaji bulanan, yang dimana ia dan perusahaan tidak dapat menjamin keloyalitasnya. Yang kedua, business owner, pemilik bisnis atau pengusaha. You own a system, people work for you, yang artinya Anda memiliki sistem orang bekerja untuk Anda, yang dimana penjelasan dari business owner ini yang yaitu seseorang yang memiliki bisnis atau usaha yang mendapatkan penghasilan dengan menggunakan tenaga dan pikiran orang lain untuk bekerja baginya, sehingga ketika pemilik atau pengusaha tersebut tidak di tempat. Yang ketiga, self-employed, wira swasta atau orang yang bekerja sendiri. Cirinya you own a job, yang artinya Anda memiliki pekerjaan. Maksud dari Anda memiliki pekerjaan yaitu orang yang bekerja sendiri dengan mengandalkan secara intelektual dan fisiknya untuk mendapatkan uang. Yang keempat, investor atau investasi, yang cirinya money works for you atau uang bekerja untuk Anda. Maksud dari money works for you adalah orang yang menginvestasikan uangnya kepada suatu lembaga atau sesuatu hal yang dapat menambah atau menghasilkan uang dari hasil investasinya untuk menabung seperti emas atau properti. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Yang kedua, kembali ke cerita Robert dan Mark pada saat dia akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jejak si ayah kaya daripada ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi. Robert dan Mark kemudian meminta ayah kaya untuk mengajarkan mereka tentang mengelola finansial sejak umur mereka baru menginjak 9 tahun. Adapun perbedaan dan perbandingan mendasar investasi, spekulasi, dan judi. Silahkan mengamati pada perbedaan dan perbandingan mendasar investasi, spekulasi, dan judi. Mungkin itu saja yang bisa saya
jelaskan dari materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.